Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih lana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika ya rahimin. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil wa ftah 'alaina hikmataka wa yashra 'alaina min khazain rahmatika ya rahimin. Alhamdulillahil alamin. Kembali kita membaca, menghayati, meyakini ucapan hamdalah Alhamdulillah amin di pagi yang mulia ini ya, hari Kamis ya, hari dilaporkan amal ibadat harian dan mingguan. Manajemen Allah itu hebat. Amalan harian dilaporkan setiap pagi, setiap sore. Amalan mingguan dilaporkan hari Kamis sore dan Senin sore. Allah menanya hambanya yang bertugas di malam hari saat mereka bertukar shift, bertukar tugas dengan malaikat di siang hari. Allah menanya hamba yang bertugas di malam, apa perihal mereka, apa keadaan mereka, macam mana kalian meninggalkan mereka. Jawab malaikat, tadi pas kami tinggalkan mereka lagi sholat subuh, katanya. Subhanallah, tadi kami tinggalkan pas sholat subuh. Naik pula nanti malaikat yang bertugas di siang hari, di sorenya naik malaikat. Allah menanya lagi, apa perihal hambaku kamu tinggalkan? Kata malaikat yang bertugas di siang hari, tadi di sore hari ya, waktu sore malaikat melaporkan, tadi mereka kami tinggalkan sholat di Masjid An-Nur. Yang bertugas malam melaporkan, kita sedang sholat ditinggalkan mereka. Yang bertugas siang melaporkan, tadi mereka pas sholat. Subhanallah. Indahnya ya Islam. Manajemen Allah, laporan harian kita dilaporkan waktu subuh dan waktu asar. Allah menanya langsung apa mereka buat, apa aktivitas mereka. Tadi kita sejenak bersama surah Qaf. Surah Qaf ini jumlah ayatnya 45 ayat. Tadi yang dibaca ayat 16 sampai 35, satu halaman. Saya pernah hadir Jumat di salah satu ibu kota negeri, di masjid utama negeri tersebut, di jantung kota, salah satu ibu kota negeri di Arab. Imam itu baca khutbah Jumat hanya baca surah Qaf saja. Surah Qaf dibacanya untuk khutbah Jumat dari awal sampai akhir. Tidak ada ulasan lain, dibaca surah Qaf. Katanya alasannya Rasulullah SAW pernah berkhutbah Jumat surah Qaf saja dibacanya. Subhanallah. Mungkin suatu hari nanti bisa kita terapkan ya, merangsang jemaah mengkaji surah Qaf. Apa isinya? Kita tidak mau melihat semuanya. Seperti biasa kita ambil 1-2 ayat. Kita ambil bawahnya ayat yang pertama dibaca rakaat pertama tadi, ayat 16. Walaqad khalaqnal insana. Allah di sini menegaskan kamilah yang menjadikan manusia itu, katanya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu lintasan hatinya. Lintasan hati Allah Ta'ala tahu. Bapak yang mau ke masjid sebelum tidur dia dah terlintas di hatinya, ya Allah besok saya mau ke masjid. Allah sudah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah tahu persis isi hati kita. Karena hidup kita milik Allah.
Kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas, kita bisa berpikir, semuanya dengan bantuan Allah, dengan anugerah Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Semua ayat tadi ya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher kita yang lebih dekat sama kita ya. Tapi katanya Allah lebih dekat kepada hambanya dari urat lehernya. Subhanallah. Subhanallah. Ayat 16 ya. Walaqad khalaqnal insana. Kami juga telah menjadikan manusia itu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kamu tahu persis lintasan hatinya. Lintasan itu ada dua ya. Ada dua. Satu yang baik, satu yang tak baik. Dan di sini ada kerja malaikat. Di sini ada kerja malaikat. Lintasan baik itu dalam Islam dikatakan ilham namanya. Itu malaikat yang membawa. Allah yang menyuruh. Allah menyuruh malaikatnya membuat mesej yang baik. Wah, tidurlah katanya. Jangan terlambat belum besok. Lalu bapak itu tidur awal. Sebelum bangun, datang malaikat membangunkan. Itu kerja malaikat. Kerjasama antara malaikat dengan lintasan hati kita. Subhanallah. Itu paling baik. Kalau yang tak baik, dalam hadis dikatakan namanya was-was. Tidak peduli dia bangun jam berapa, tidur jam berapa. Setan yang menghasut, mengganggunya. Subhanallah. Subhanallah. Maka dilupakannya untuk bangun awal. Dilupakannya untuk ke masjid. Tengok ayat dalam surah Al-Mujadalah ya. Kerja setan itu antara lain supaya aku lupa. Mereka bicara tentang misalkan baik. Kita akan lihat juga yang tak baik. Subhanallah. Subhanallah. Yang tak baik itu datang dari setan. Setan berusaha supaya orang lupa. Ayat 19 surah Al-Mujadalah. Istahwadha alaihim syaitan fa'ansahum zikrullah. Orang itu dimonitor oleh syaitan. La ilaha illallah. Patutlah ya. Patutlah suasana ke masjid. Orang itu dimonitor oleh syaitan. Ayat 19 surah Al-Mujadalah. Fa'ansahum zikrullah. Syaitan membuat orang lupa nak ke masjid. Lupa nak pegang Quran, lupa nak tahajud, lupa nak sembahyang sunnah, lupa mendengar azan, menjawab azan, serba lupa hidupnya. Tandanya orang itu dimonitor, dimonopoli, didominasi oleh syaitan. Fa'ansahu zikrullah. Syaitan membuat orang itu lupa zikir, serba lupa. Yang tak baik itu lupa semuanya. Maaf, yang baik itu lupa semuanya. Yang kurang baik, yang tak baik, ingat. Yang baik lupa. Jadi macam mana selanjutnya? Ulaika hizbus syaitan. Orang banyak lupanya dalam hidup ini, itu katanya grup syaitan, kelompok syaitan, kroni syaitan, kelompokan syaitan. Rizalnya hasilnya ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Golongan syaitan itu hidupnya rugi. Hari ini rugi, besok rugi, lusa rugi. Awal usia 30-an rugi, usia 40-an rugi, 50-an rugi, 60-an rugi. Usia sudah serial 6, dan seri yang ke-6, 60 sekian, masih rugi. Subhanallah, subhanallah. Nah, jadi bisikan itu ada dua ya. Dalam hadis dikatakan juga istilahnya lama.
Nah, kalau kita belajar hadis, lama macam pengaruh. Pengaruh yang baik, katanya datang daripada malaikat yang sumbernya dari Allah. Sumber bisikan dari Allah. Allah mengutus malaikat yang membawa message kepada jemaah subuh. Datang subuh. Datang tazkirah subuh. Mau mendengar tazkirah. Subhanallah. Nah, dalam hadis juga ada yang bilang, kalau kita pas menerima message yang baik, bisikan yang baik, lemah ataupun ilham, perlu kita replay, perlu kita jawab. Alhamdulillah. Kita jawab. Kita jawab. Bisikan baik yang dibawa oleh malaikat tadi. Alhamdulillah. Oh, kata malaikat, Bapak ini tahu nih, saya bertugas sekarang. Allah menyuruh saya membuat misi yang baik kepada Bapak. Alhamdulillah. Asal ada bisikan yang baik. Alhamdulillah. Asal ada yang baik. Kalau datang serangan yang tak baik, begitu ada respon, na'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, astaghfirullah, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah. Nah, begitu kita diurus ya dalam manajemen Allah. Kalau kita menerima message yang baik, alhamdulillah. Kalau terserang atau diserang oleh message yang baik, astaghfirullah. Dibaca lagi ayatnya Pak ya, ayat 16, halaman 519. Wa laqad khalaqnal insan. Kami juga lah yang menjadikan manusia itu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu lintasan hatinya. Nah, di sini waswasa yuwaswisu dikatakan lintasan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Subhanallah. Allah tahu siapa kita, Allah dekat dengan kita, maka orang yang meyakini hal ini dijadikannya pedoman hidupnya, pegangan hidupnya, malaikat senantiasa bersamanya. Subhanallah. Kemudian kita lihat melompat ke ayat 30. Yauma naqulu li jahannam. Nanti dari kemudian Allah menanya neraka jahanam. Saking banyaknya manusia yang masuk neraka jahanam, mayoritas manusia menjadi bahan bakar neraka jahanam. Nah, lihat dalam surah Al-A'raf ya. Mau tahu? Tengok dalam surah Al-A'raf, mayoritas manusia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Patutnya ayat ini ada di hati ayah, ada di hati ibu, ada di hati anak, ada di hati ahli keluarga. Patutnya ayat menyatakan bahwa mayoritas manusia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ayat 179 halaman 174. Nanti karena banyaknya manusia masuk neraka jahanam, Allah menanya neraka, halim talati. Subhanallah. Ayat 30 surah Qaf, halim talati. Kalau bahasa kitanya, kamu sudah penuh enggak? Saking banyaknya manusia masuk neraka, ditanya oleh Allah, mampu mah? Sudah penuh enggak? Apa kata neraka? Wataqul. Neraka menjawab, hal min mazid. Oh, masih banyak lagi kosong. Bisa lagi ditambah. Subhanallah. Yauma naqulu li jahannam. Pada hari itu Allah akan menanya
halin talati mampu mau dah penuh enggak dijawab oleh neraka hal min mazid bisa lagi ditambah. Subhanallah, subhanallah. Saya sering mendengar orang-orang saleh baca Quran atau jadi imam sholat, tiba di sini sangkut bacaannya. Kalau kita mendengar sembahyang di Masjidil Haram Mekah Madinah, bila sampai di sini imam itu sangkut bacaannya, sangkut, susah nak sambung. Yauma naqulu li jahannam, pada hari itu Allah menanya mereka jahannam, hal talati, adakah anda sudah penuh? Wa taqul, jahannam menjawab, hal min mazid, masih bisa lagi ditambah, belum penuh lagi. Subhanallah. Patutlah Nabi ya pernah khutbah Jumat surah Qaf yang dibaca. Kalau ada hari raya apa, sering Nabi baca surah Qaf. Patutnya surah Qaf ini kita baca ya. Kita baca dengan istri anak, ayo dengarlah ini. Allah menanya neraka jahannam, halim talati, kamu sudah penuh kah? Hal min mazid, bisa ditambah lagi, muat lagi ini. Kata neraka, na'udzubillah, Allah makina azabannar, Allah makina azabak. Kemudian sesudahnya diterangkan sifat-sifat ahlul jannah yang akan selamat dari neraka jahannam. Itu enaknya Quran ya. Ini cerita neraka, cerita surga. Cerita neraka, cerita surga. Diterangkan sifat-sifat ahlul jannah. Wa uzlifatil jannatul muttaqina ghairil ba'id. Ayat 31. Hadza ma tu'anuna li kulli awwabin hafiz. Tidak jauh dari lokasi neraka tadi ada di sana jannah lil muttaqin, untuk ahli takwa. Hadza ma tu'anuna li kulli awwabin hafiz, yang akan masuk surga itu awwab, hafiz, khasyar rahman bil ghaib, wajah qalbin munib. Ada 4 sifat utama ahlul jannah di sini. Pertama, awwab, selalu bertobat. Pagi bertobat, sore bertobat, siang bertobat, malam bertobat, lepas sholat bertobat, sebelum sholat bertobat. Hafiz, dia menjaga aturan Allah. Man khasyar rahman, selalu takut kepada Allah. Khasyar, selalu takut kepada Allah. Wajah qalbin munib, hatinya hati munib. Hatinya hati insan yang bertobat dan kembali kepada Allah. Jadi begitulah indahnya Qurannya, disebutnya tentang perihal neraka dan disebutnya sebaliknya tentang jannah, tentang surga, dan diterangkannya sifat-sifat jannah. Ada 4 sifat. Satu, awal bertobat kepada Allah, rajin bertobat, giat bertobat, hafiz, menjaga aturan Allah. Yang ketiga, khasyah, takut kepada Ar-Rahman. Yang keempat, qalbun munib, hatinya selalu kembali ingin bertobat kepada Allah. Kemudian di sana nanti ahlul jannah disuruh masuk jannah. Udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam jannah dengan selamat sejahtera. Welcome, para sahabat katanya, selamat sampai di surga. Zalika yaumul khulud, itulah hari kekal abadi. Ayat 34, ayat terakhir 35, lahum ma yasha'una fiha, untuk penduduk surga itu disediakan apa yang mereka mau. Apa yang mau ada. Dalam ayat lain dikatakan, kalau kita ingin sesuatu, kita perlu sebut subhanakallahumma, ada di depannya. Subhanakallahumma ada, tidak perlu disebut nama yang ingin diminta. Bagaimana menempah, memesan, mengorder, how to order, just you say subhanakallahumma, perlu disebut subhanakallahumma saja, ada di depan mata apa yang kita mau. Subhanallah, otomatis waladaina mazid, ada lagi ekstra yang banyak lagi, lebih daripada apa yang kita minta itu.
Jadi itulah ya berdasar apa sorotan tugas tentang surah. Waktu kita baca, waktu kita teliti maknanya, baru kita ambil beberapa ayat saja tadi. Kalau lompat sedikit dari cerita Allah meliputi kita semuanya, kemudian cerita kisah Allah memenangkan neraka jahanam, apakah sudah penuh atau belum? Kata neraka jahanam masih banyak lagi yang kosong ini, masih bisa diisi lagi. Subhanallah. Kemudian cerita ahli jannah untuk surga mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Ini hukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.